Nama saya Graciela Victoria Safira. Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015. Agama sebelum saya adalah Kristen Protestan, dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel. Pada saat itu saya lagi ke supermarket. Pakai celana pendek, yang dimana ya lumrah aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak nggak pernah dilakuin gitu ya. Terus pakai celana pendek seperti biasa. Terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling kan, kalau kita kadang pakai celana pendek tuh orang suka catcalling gitu ya. Catcalling tuh yang suka panggil-panggil cewek gitu. Dan itu tuh banyak dilakukan sama kayak mas-mas di depan supermarket gitu. Saya lagi lewat aja gitu. Gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa aduh gak nyaman banget digituin gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak orang kalau pakai jilbab nggak digituin deh. Saya merasa gitu waktu itu. Terus tapi saya nggak ada niat buat masuk Islam waktu itu. Saya pengen pakai jilbab aja. Nggak ada niat mau masuk Islam. Pengen pakai jilbab aja. Awal mulanya akhirnya saya di situ saya udah mulai ngerasa aduh kayaknya kalau di Islam tuh wanita dimuliakan banget ya gitu, ditutup aurat, harus menutup aurat kayak gitu. Saya dengar salah satu perumpamaan kayak kalau kamu makan permen, emang kamu makan permennya yang dibungkus apa yang dibuka gitu. Pasti mau yang dibungkus kan. Permen yang dibuka tuh kan dikerubungin sama semut kayak gitu. Di situ awal mulanya saya kenal sama agama Islam. Sampai akhirnya kalau ibu saya lagi ada pengajian, ibu saya waktu itu Ramadan, terawih, kayak gitu saya ikut. Saya bilang, Mi, aku mau ikut dong, aku bilang kayak gitu. Terus ibu saya ya udah ngebolehin aja. Tapi ibu saya juga yang kayak nggak yang, yaudah yuk ikut, nggak. Ibu saya malah kayak, iya kalau kamu mau ikut kak harus ditutup auratnya, atau kalau mau sholat kan harus pakai mukena kayak gitu. Itu saya inget banget saya ikut sholat taraweh untuk pertama kalinya, belum masuk Islam, ikut taraweh 23 rakaat. Itu cukup kaget karena saya kayak gini rasanya kayak gitu. Waktu itu saya ikut ibu saya aja deh pokoknya. Sampai akhirnya saya ikut juga kajian. Saya inget banget waktu itu saya ikut kajian. Terus ada ketemu sama ustadznya yang isi kajiannya. Ustadznya bilang gini, ini udah setelah kejadian di catcalling, jadi saya semakin merasa tertampar gitu ya. Ustadznya cuma bilang gini, umur berapa gitu. Saya bilang waktu itu 14 tahun gitu. Terus habis itu kata ustadznya, udah balik, udah menstruasi, udah, terus ditutup dong auratnya kayak gitu. Ustadznya bahkan nggak tahu kalau saya Kristen. Sampai akhirnya dengan ustadz yang sama pula saya tanya-tanya tentang Islam. Di situ saya mulai tanya, saya cari tahu Islam tuh apa, di mana kedudukan Yesus di Islam tuh apa kayak gitu. Sampai ustadznya cuma bilang gini, beliau namanya Ustadz Dodi Al-Jambari. Kita akrabnya, keluarga kita panggilnya Ude. Waktu itu Ude bilang kayak gini, di Islam ini bukan berarti kamu nggak mengimani Yesus, dia bilang kayak gitu. Cuman beda aja, kedudukan Yesus di Islam itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Dan beliau bukan cuman semerta-merta ngejelasin gitu, tapi beliau jelasin runtutannya keturunan Nabi Isa kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya beliau bilang, kamu nggak boleh nggak mengimani Yesus, kamu harus mengimani Yesus, tapi sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Di situ beliau juga ngejelasin tentang kedudukan Tuhan di Islam. Kalau di Islam tuh nggak ada Trinitas. Ya udah kita berdoa langsung ke Allah gitu. Sampai akhirnya saya saya mikir aja sendiri. Saya bilang gini, oh iya ya, kenapa ya kita harus berdoa ke Yesus gitu. Sedangkan Allah kan Maha mendengar gitu. Kenapa ada dua Tuhannya gitu. Jadi semakin saya bingung juga nih di agama ini. Kok iya ya, kok kayak gini gitu. Terus di perjalanan itu sampai di mana saya udah mendekati waktu saya operasi. Jadi waktu selama saya nggak operasi ini saya habiskan untuk banyak cari tahu. Di perjalanan mau operasi saya bilang, yaudah saya niat masuk Islam, saya bilang gitu. Tapi saya bilang ke ustadz. Jadi saya nggak pernah sama sekali bilang ke ibu saya nggak pernah bilang ke bapak saya nggak pernah bilang sama siapapun selain ke ustadz ini. Beliau yang paling tahu lah. Saya bilang, saya niat mau masuk Islam, tapi saya takut, saya bilang waktu itu kayak gitu. Terus beliau cuma bilang, niat baik harus disegerakan, ya dia bilang kayak gitu. Kan agama kamu tuh agama cinta kasih, kenapa harus marah kalau misalnya
kamu masuk Islam kayak gitu, kan itu udah jadi pilihan kamu gitu. Waktu itu saya ada beberapa kesulitan menjelang operasi. Jadi begitu saya niat masuk Islam, kesulitan-kesulitan itu tuh kayak Allah cabut satu-satu. Terus ibu saya cuma bilang gini, kamu baru niat masuk Islam aja Allah udah mudahkan, apalagi kamu masuk Islam. Wah, di situ saya cuma diem, saya nggak berani ngomong, saya cuma mikir, oh iya ya. Saya sadar gitu, waktu saya niat masuk Islam, Allah tuh kayak mudahin banyak langkah-langkah saya menuju operasi ini, karena saya udah sampai sakit banget, nggak bisa jalan waktu itu. Dan akhirnya sampai saya mau mendekati operasi, dibuatin pengajian di rumah ini. Pengajian menuju operasi gitu. Sama dengan Ustadz Dodi juga waktu itu. Terus ada salah satu jamaah beliau datang yang udah 2 tahun gak ketemu sama beliau. Ini salah satu cerita yang paling saya inget. Terus beliau bilang gini, tuh kan kalau Mbak Sheila nggak sakit, hari ini saya nggak ketemu Fulanah gitu. Kita udah 2 tahun nggak ketemu. Kalau Mbak Sheila nggak sakit, kita nggak ketemu hari ini pengajian. Berarti kayak ada hal baik yang bisa diambil dari orang sakit gitu. Istilahnya saya ini sakit, tapi ada aja hal-hal yang bisa saya syukurin gitu, sampai ke hal-hal yang nggak kepikiran nggak sih kayak gitu. Itu kan nggak kepikiran ya buat saya. Itu hal-hal yang kayak ya udah gitu, mungkin kata kebetulan aja. Tapi di situ Ustadznya nyadarin bahwa kamu sakit aja bisa jadi berkah buat orang lain kayak gitu. Di situ saya sadar kalau ya Allah, di Islam tuh sampai hal terkecil aja patut disyukuri gitu. Ada hal terkecil yang kita benar-benar sampai cari ke dalam-dalamnya, bahwa di dalam kesulitan itu ya benar-benar ada kemudahan gitu. Di situ saya semakin pengen sebenarnya masuk Islam. Ya, tapi balik lagi saya masih takut. Sampai di hari dimana saya operasi, saya ketakutan. Jadi saya masuk kamar operasi di saat ibu saya lagi nggak ada di rumah sakit. Waktu itu saya diduluin lah istilahnya gitu. Waktu saya masuk kamar operasi, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau kalau dioperasi saya nggak ketemu ibu saya. Pada operasi ini kalau misalnya dioperasi bisa lumpuh, kalau bisa dioperasi bisa lumpuh atau bisa mati. Udah itu doang duanya. Berhasil, lumpuh atau meninggal, 3 doang. Itu. Jadi di situ saya udah ketakutan banget kan. Ketakutan, saya nangis-nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau masuk kamar operasi kalau saya nggak ketemu ibu saya. Saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita ibu saya datang ke kamar operasi. Terus abis itu di situ ibu saya nanya, mau berdoa bareng-bareng nggak gitu. Terus saya bilang mau. Terus ibu saya bilang mau baca Al-Fatihah. Mau, saya bilang gitu karena ibu saya tahu saya udah mau masuk Islam di situ. Mau. Terus habis itu akhirnya ibu saya nonton saya baca Al-Fatihah dan zikir-zikir. Itu saya ikutin terus. Entah kenapa pokoknya pada hari itu yang saya dengar cuma suara ibu saya sambil nangis-nangis, saya baca semua yang dituntun. Terakhir sebelum obat bius masuk, ibu saya cuma tanya, mau baca syahadat gak? Gitu. Terus saya langsung bilang mau. Saya bilang kayak gitu. Jadi soalnya toh kalau saya nggak bangun lagi pada hari itu, saya belum syahadat gitu kan. Jadi yaudah, saya bilang saya mau syahadat. Terus akhirnya ibu saya tuntun di depan dokter-dokter dan suster-suster, saya baca syahadat. Udah, habis itu masuk obat bius, saya cuma terakhir nyebut bismillah. Udah habis itu hilang. Akhirnya pada hari itu saya bersyahadat gitu. Itu dituntun oleh ibu saya sendiri.